Langit Bandung sedikit mendung, tapi aku dan Sela tetap semangat. Kami duduk di jok motor bebek milikku, menembus angin yang dingin ke arah selatan. Tujuan kami hari ini sederhana, liburan singkat di kebun teh Pangalengan. Tempat itu katanya romantis, sejuk, dan cocok untuk pasangan baru seperti kami. Aku dan Sela memang belum lama jadian, 3 bulan yang lalu, tepatnya. Tapi entah kenapa, aku merasa sudah mengenalnya seumur hidup. Ia orang yang selalu membuatku tenang, bahkan ketika dunia sedang ribut. Senyumnya bisa meredam kecemasan, dan caranya memeluk, ringan tapi terasa sampai ke hati, membuatku lupa bahwa hidup ini kadang keras. Kami berdua tidak banyak membawa barang. Hanya 1 ransel kecil berisi pakaian ganti, bekal makanan, dan 1 jurnal lusuh yang selalu kubawa kemana-mana. Di dalam jurnal itu, aku sering menulis hal-hal kecil tentang Sela, cara dia tertawa, warna lipstik favoritnya, bahkan bau sampo yang selalu tertinggal di helmku setiap kami boncengan. Ra, nanti kita bikin foto yang bagus ya di kebun tehnya. Mau ku post yang banyak, katanya sambil tertawa kecil. Tangannya mencubit perutku pelan dari belakang. Aku menoleh ke kaca spion dan melihat wajahnya yang bahagia. Kalau kabutnya turun, kamu mau peluk aku gak? Godaku. Dia tertawa. Tergantung. Kabutnya kabut apa dulu? Kabut cinta, kataku konyol. Cie, sahutnya cepat, lalu memeluk pinggangku lebih erat. Tapi janji ya, ini bukan cuma buat seru-seruan. Aku mau kenangan yang bisa disimpan. Aku mengangguk pelan, tak tahu bahwa kata-kata itu akan mengikatku jauh lebih dalam dari yang kukira. Kami tiba di Pangalengan saat matahari mulai menyingkap kabut terakhir di puncak-puncak bukit. Hamparan kebun teh terbentang hijau kemana-mana, seperti permadani yang dilukis langsung oleh tangan Tuhan. Jalan setapak kecil memotong-motong barisan daun teh, membentuk pola melingkar yang begitu indah dilihat dari atas. Tapi yang lebih indah dari semuanya adalah Sela, dengan jaket warna krem dan kerudung mustardnya yang melambai-lambai ditiup angin. Ini lebih bagus dari fotonya, ya? Gumamnya sambil berdiri di tepi bukit kecil. Matahari pagi memantul di matanya. Aku diam-diam mengambil fotonya. Dan 1 foto itu, kelak, menjadi kenangan paling mahal dalam hidupku. Kami duduk di rumput, membuka bekal mie goreng yang sudah dingin, dan membicarakan masa depan. Sela ingin jadi guru TK, katanya. Ia suka anak-anak. Aku ingin jadi penulis, atau editor, atau apapun yang bisa membuat orang mengingat cerita. Kalau aku nggak bisa nemenin kamu sampai akhir nanti, kamu mau tetap nulis tentang aku? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaannya membuatku terdiam sejenak. Aku menoleh, menatap matanya, mencoba memastikan, apakah itu hanya canda? Kamu kenapa nanya kayak gitu? Kataku, mencoba tertawa. Gak tahu, cuma mikir aja. Dunia ini kan gak pernah bisa diprediksi. Ia memetik daun teh kecil dan memainkannya di jemarinya. Kadang orang pergi tiba-tiba. Aku menggenggam tangannya. Sela, kalau suatu hari nanti kamu hilang dari hidupku, aku bakal cari kamu sampai ketemu. Dan kalau gak ketemu, ya, aku akan tulis cerita paling indah tentang kamu. Cindy. Dia tersenyum kecil, tapi matanya tetap memandang jauh ke arah kabut yang menggulung pelan di kejauhan. Sore harinya kami mampir ke warung pinggir jalan, menikmati bakso panas yang mengepul. Lalu kami menuju penginapan sederhana, sebuah villa tua peninggalan zaman Belanda yang kini disewakan untuk wisatawan. Dindingnya kayu, catnya sedikit mengelupas, tapi suasananya tenang dan bersahabat. Sela menyukai tempat itu. Katanya terasa seperti rumah dalam mimpi. Di malam hari, kami duduk di beranda, minum teh hangat, dan saling menceritakan rahasia kecil. Aku pernah ketakutan banget di kebun teh, katanya. Waktu kecil, aku sempat nyasar sendirian di antara pohon-pohon ini. Tapi anehnya, ada suara yang membimbingku pulang. Suara siapa? Dia menggeleng. Gak tahu, tapi suaranya tenang. Seperti suara yang gak pengen aku takut. Aku mendengarkan tanpa komentar. Angin malam meniup ujung rambutnya. Bintang-bintang berguguran di langit.
Tapi tidak ada satupun yang lebih bersinar dari senyumnya malam itu. Sebelum tidur, dia memelukku dari belakang. "Ra," bisiknya pelan, "kalau aku pergi lebih dulu, jangan benci aku, ya?" Aku memejamkan mata dan hanya mengangguk. Karena saat itu, aku tak tahu betapa dalam makna kata-katanya. Aku tak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhirku bersamanya sebagai manusia. Keesokan paginya, suara embun yang jatuh di dedaunan terasa lebih sunyi dari biasanya. Matahari terlambat bangkit dari balik bukit, seolah ada sesuatu yang menahannya. Udara dingin merayap ke dalam sela-sela jendela villa, membuatku menggigil meski selimut masih melingkar di tubuh. Aku bangun lebih dulu. Sela masih tertidur, tubuhnya meringkuk menghadap ke arah jendela yang berkabut. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Napasnya tak terdengar, tapi entah mengapa, aku tak merasa curiga. Aku kira dia hanya lelap. Mungkin mimpi indah, pikirku. Aku berjalan pelan keluar, menyeduh teh dan berdiri di beranda. Kabut turun dengan lebih tebal dari biasanya, menelan sebagian besar kebun teh di depan. Jalan setapak yang kemarin kami lewati sudah tak tampak lagi. Hanya samar-samar garis putih tanah yang menghilang di antara kabut yang membeku. Dan di sanalah, aku melihat sesuatu. Seseorang berdiri di tengah kebun teh. Bayangannya kabur, tapi posturnya sangat kukenal. "Sela?" Aku memanggil, namun dia tak menjawab. Sela tak pernah bangun sepagi itu. Tapi, pikirku, mungkin dia hanya ingin jalan pagi. Aku meletakkan gelas tehnya di meja kayu dan segera mengambil jaket. Langkah kakiku cepat, menuruni tangga beranda, melewati rumput yang masih basah oleh embun. Tapi begitu aku sampai di tengah kebun teh itu, sosok itu sudah menghilang. "Sela?" Aku memanggil lagi, kali ini lebih keras. "Kamu di mana?" Tak ada jawaban. Hanya suara angin yang menyusup ke dalam daun-daun, membawa semacam bisikan yang tak kupahami. Getaran kecil muncul di dalam dadaku. Ada rasa aneh yang menjalar, seperti deja vu, seperti mimpi yang terlalu sunyi. Aku berbalik dan kembali ke villa. Tapi saat aku membuka pintu kamar, Sela masih ada di tempat tidur. Posisinya sama persis seperti tadi, tak bergerak sedikit pun. Aku mendekat. "Sela." Ia membuka mata perlahan. Senyum kecil muncul di bibirnya. "Kamu kemana?" tanyanya lirih. "Barusan aku lihat kamu berdiri di kebun teh," jawabku cepat. "Tapi kamu ternyata masih di sini." Ia tertawa pelan, tapi tawanya terasa berbeda. Tipis, jauh, seperti gema yang datang dari dalam gua. "Kalau kamu sudah lihat aku di sana, berarti nanti kita memang akan ke sana lagi." Aku menatapnya, bingung. "Apa maksudmu?" Dia tak menjawab. Ia hanya menatapku dengan mata yang basah, seolah menyimpan beban yang belum waktunya diceritakan. Kami sarapan dalam diam. Entah kenapa, pagi itu tak seleluasa kemarin. Semuanya terasa seperti ditarik mundur oleh waktu yang malas berjalan. Setelah makan, aku mengajaknya berjalan ke bukit sebelah timur, tempat di mana kemarin kami berencana untuk memotret sunrise. Tapi jalannya kini dipenuhi kabut yang tebal. Kabut itu begitu pekat, seolah memisahkan kami dari dunia nyata. Bahkan suara jejak kaki kami di tanah pun terdengar teredam, seperti berjalan di dalam mimpi. Saat kami sampai di atas bukit, Sela berhenti. "Ra," katanya sambil menarik lengan bajuku pelan. "Kalau kamu harus memilih, kamu akan tetap percaya aku, kan?" "Apa maksudmu?" Ia menatapku, dan kali ini aku merasakan sesuatu yang tak biasa dalam sorot matanya. Seolah ia menyimpan pertanyaan yang tak berani diucapkan. "Kalau aku bukan seperti yang kamu kira, kamu masih mau bersamaku?" Aku menggenggam tangannya erat. "Sela, kamu kenapa sih hari ini ngomongnya aneh terus?" Ia tersenyum. "Gak apa-apa, aku cuma pengen yakin kamu masih di sini sampai akhir." Kami duduk di batu besar di puncak bukit itu. Kabut perlahan naik seperti tirai, dan di hadapan kami terbentang laut hijau kebun teh yang kembali menampakkan wajahnya. Untuk sesaat, dunia terasa tenang.
dan waktu terasa beku. Aku mengeluarkan jurnal dari tas, mencoretkan satu kalimat. Pagi ini, aku merasa Sela sedang mengucapkan perpisahan tanpa benar-benar pergi. Dan kalimat itu kelak menjadi awal dari segalanya. Kami kembali ke villa menjelang siang. Sore harinya, aku harus turun dulu ke kota untuk membeli obat. Sela bilang kepalanya agak pusing. Aku meninggalkannya di villa, berpesan agar ia istirahat dan tak keluar sendirian. Perjalanan turun memakan waktu hampir 2 jam. Tapi saat aku kembali ke villa menjelang maghrib, sesuatu membuat napasku tercekat. Pintu kamar terbuka, lampu menyala, tapi Sela tak ada dimanapun. Aku mencari di kebun teh, di bukit, di warung dekat jalan. Tapi tak satu pun orang melihat gadis berkerudung mustard keluar rumah hari itu. Dan saat aku kembali ke kamar dengan napas terengah dan jantung seperti ditarik paksa, aku menemukan satu kertas kecil yang tertempel di cermin. Tulisannya hanya satu kalimat. "Maaf ya, Ra, aku harus pamit lebih dulu." Tanganku gemetar. Suara angin di luar kembali menderu. Dan dalam hening yang merayap perlahan, aku mendengar suara langkah kaki berdiri di ambang pintu. Suara langkah kaki di ambang pintu itu membuat jantungku berdetak tak beraturan. Aku menoleh perlahan, berharap melihat sosok Sela berdiri di sana, tersenyum seperti biasa. Tapi yang kulihat adalah bayangan samar yang tak bisa kutangkap dengan jelas. "Siapa kamu?" Suaraku bergetar, nyaris tak terdengar. Bayangan itu diam, lalu perlahan menghilang ke dalam kabut yang mulai menyelimuti kamar. Aku berdiri membeku, seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak ingin ku percaya. Aku menatap kertas kecil di cermin lagi. Tulisan tangan itu bukan milik Sela yang biasa ku kenal. Tangan itu tampak ragu dan penuh kesedihan. Hatiku mencengkeram erat. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Aku mencoba menghubungi Sela lewat telepon, namun panggilan selalu berakhir dengan suara nada sibuk. Pesan singkat yang kuberikan juga tak kunjung dibalas. Malam itu, aku duduk termenung di tepi balkon villa, menatap kebun teh yang tertutup kabut tebal. Angin dingin menyusup ke dalam tulang, membawa aroma tanah basah dan daun teh yang tajam. Namun, ada bau lain yang sulit kugambarkan, seperti sesuatu yang asing dan mengganggu. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Ra, jangan percaya apa yang kamu lihat. Aku bukan Sela yang kamu tahu." Hatiku hampir berhenti. Siapa yang mengirim pesan ini? Aku membalas dengan tangan gemetar. "Siapa kamu? Di mana Sela?" Tak ada balasan. Gelap malam menyelimuti kebun teh. Aku merasa ada mata yang mengawasi, tapi setiap kali kulirik, hanya kabut yang membalas tatapanku. Aku berlari ke kamar dan membuka lemari Sela. Semua pakaian dan barang pribadinya ada di sana, tapi ada sesuatu yang aneh. Sebuah kalung perak kecil yang biasa dipakainya hilang, dan sebuah foto lama terjatuh dari saku jaketnya. Foto itu menampilkan seorang gadis dengan wajah mirip Sela, tapi memakai pakaian tradisional zaman dahulu. Ada tulisan di belakang foto itu, "Untuk Ra, yang akan selalu menungguku." Aku duduk terdiam. Perasaan yang selama ini kurasakan mulai runtuh. Semua yang kuanggap nyata, kini terasa seperti bayangan di ujung gelap. Apa yang sebenarnya terjadi di kebun teh ini? Aku tahu aku harus mencari jawaban, tapi aku juga tahu, jawaban itu mungkin takkan mudah ditemukan. Aku harus kembali ke kebun teh saat malam tiba, mencari petunjuk yang mungkin tersembunyi di balik kabut. Dan aku tak sendiri. Aku tahu Sela sedang menunggu, tapi bukan Sela yang kukenal selama ini. Malam itu, kabut kebun teh turun begitu tebal, menyelimuti setiap lekuk daun dan jalan setapak. Aku berdiri di tepi jalan kecil, menatap gelap yang seperti laut tanpa pantai. Suara jangkrik dan gemerisik daun seakan tenggelam oleh keheningan yang berat, membungkam dunia. Aku menggenggam kalung perak yang kutemukan di kamar Sela. Dingin logamnya merayap hingga ke ujung jari, mengingatkanku pada janji yang pernah kami buat, untuk selalu bersama, apapun yang terjadi. Langkah kakiku berat saat melangkah memasuki kebun teh.
Setiap helaan napas membentuk kabut kecil yang hilang dalam gelap. Aku mencoba mencari jejak, tanda, atau siapapun yang bisa memberiku petunjuk. Tiba-tiba, suara lembut bergema dari kejauhan. Ra! Aku berhenti. Suara itu, suara Sela? Di sini, Ra. Aku mengikutinya. Suara itu berbisik mengalir seperti angin malam yang menyentuh dedaunan. Namun, langkahku makin dalam masuk ke dalam kabut, dan semakin sulit membedakan nyata dan bayangan. Saat aku sampai di sebuah gubuk tua, aku melihat sosok yang duduk di sana. Siluetnya familiar, Sela, tapi wajahnya pudar, seolah terbuat dari asap yang hampir lenyap. "Kenapa kamu di sini?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia menatapku dengan mata kosong yang menyimpan kesedihan tak terucapkan. "Aku terjebak di antara dua dunia, Ra," katanya pelan. "Aku tidak bisa pergi, tapi aku juga tak bisa bertahan." Aku berlutut di hadapannya, menggenggam tangannya yang dingin. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyaku dengan putus asa. Sela menghela napas panjang. "Kamu harus memilih, Ra. Pilihannya berat, tapi itu satu-satunya jalan agar aku bisa bebas." Aku menunduk, merasakan beratnya keputusan yang harus kuambil. Sela melanjutkan, "Jika kamu berani menolongku, kau harus masuk ke dunia di balik kabut ini. Dunia yang penuh rahasia dan keheningan yang menyakitkan." Jantungku berdetak cepat. Adrenalin mengalir dalam darah. Aku mengangguk pelan. "Aku akan lakukan apapun untukmu, Sela." Ia tersenyum tipis. "Jangan takut, aku akan menemanimu." Malam itu, aku melangkah lebih jauh ke dalam kabut, memasuki dunia yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dunia yang dipenuhi bisikan masa lalu dan janji yang terlupakan. Di situ, aku tahu, petualangan kami baru saja dimulai. Kabut semakin tebal saat aku melangkah lebih dalam ke kebun teh, bersama Sela yang kini bukan lagi sosok yang kukenal. Dunia di sekitar kami berubah, daun-daun teh berubah menjadi bayangan samar, dan udara dingin menusuk hingga ke tulang. Kami tiba di sebuah gerbang tua, terbuat dari kayu yang lapuk dan dihiasi ukiran misterius. Sela menatap gerbang itu dengan mata yang penuh harap dan ketakutan. "Ini gerbang antara dunia kita dan dunia yang aku terjebak di dalamnya," katanya. "Kalau aku ingin bebas, aku harus melewati gerbang ini. Tapi aku tak bisa sendiri." Aku menggenggam tangannya erat. "Aku akan menemanimu sampai akhir, Sela." Dia tersenyum, seolah ada kekuatan yang kembali bangkit dalam dirinya. Kami melangkah masuk. Suara ranting patah dan desiran angin seperti bisikan-bisikan tak terlihat. Di balik gerbang itu, dunia terasa sunyi namun syarat akan rasa takut yang dalam. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di sekeliling kami, melayang seperti asap hitam yang berputar-putar. "Ini penjaga gerbang," bisik Sela. "Mereka menguji hati kita." Aku menatap bayangan itu tanpa ragu, bertekad untuk melindungi Sela dan diriku sendiri. "Kenapa kau terjebak di sini?" tanyaku dengan suara tegas. Sela menghela napas berat. "Dulu, aku pernah membuat janji yang tak bisa kutepati. Janji yang mengikat jiwaku di dunia ini." Aku merasakan betapa berat beban di pundaknya. Lebih dari yang pernah kukira. Kalau kita ingin melewati mereka, kita harus membuktikan bahwa cinta dan keberanian kita lebih kuat dari ketakutan dan penyesalan, katanya. Aku menatapnya dalam-dalam, yakin bahwa apapun yang terjadi, aku tak akan meninggalkannya sendiri. Kami maju bersama, menghadapi bayangan itu. Masing-masing langkah terasa seperti pertempuran batin antara harapan dan ketakutan. Aku tahu, di balik gerbang ini, tak hanya hidup dan mati yang dipertaruhkan, tapi juga cinta kami yang selama ini tersembunyi di antara kabut kebun teh. Bayangan-bayangan gelap itu semakin mendekat, berputar mengelilingi kami dengan gerakan yang seperti menari dalam kegelapan. Suara bisikan mereka seperti serangkaian pertanyaan tanpa kata, menantang setiap niat dan perasaan yang kami miliki. Sela menggenggam tanganku lebih erat, napasnya memburu. "Ra, kita harus kuat. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita." Aku menarik napas dalam-dalam,
mencoba menenangkan hati yang berdebar kencang. Satu persatu, bayangan itu menuntut pengorbanan yang bukan dari jasad, tapi dari jiwa. Maukah kau rela melepaskan kenangan yang menyakitkan demi masa depan yang belum pasti? Suara lirih terdengar seperti gema dalam benakku. Aku terdiam, teringat pada saat-saat indah bersama Sela yang kini terasa seperti bayangan rapuh di tengah kabut. Ya, jawabku pelan. Aku rela, demi Sela dan cinta kami. Bayangan itu berputar semakin cepat, lalu mereda. Sela tersenyum lega, tapi air matanya menetes tanpa suara. Kau kuat, Ra, katanya. Sekarang, kita harus melewati satu ujian lagi. Kami melangkah ke sebuah danau kecil yang airnya tenang tapi memantulkan bayangan kami seperti cermin dunia lain. Di sini, kau harus menghadapi dirimu sendiri, ujar Sela. Jika kau bisa menerima segala kekurangan dan rasa takutmu, aku bisa bebas. Aku menatap wajahku di permukaan air, wajah yang penuh keraguan dan luka yang selama ini kusimpan sendiri. Dengan suara tercekat, aku berkata, aku menerima semuanya. Aku siap melanjutkan perjalanan ini. Air danau beriak pelan, dan kabut seolah berbisik. Perjalananmu belum selesai, tapi kau sudah sangat dekat. Sela menggenggam tanganku, tatapannya penuh harapan. Aku tahu, kami sudah melewati banyak hal, tapi ujian sesungguhnya akan datang di saat yang paling gelap. Saat kami melangkah keluar dari tepi danau, kabut semakin pekat menutup pandangan. Dunia di sekitar seperti menghilang, meninggalkan hanya suara napas kami dan detak jantung yang berdengung dalam keheningan. Tiba-tiba, sosok Sela berubah, wajahnya menjadi samar, seolah tergoda oleh sesuatu yang tak terlihat. Ra, suaranya bergetar penuh keputusasaan. Aku tak bisa melanjutkan sendiri. Ini bukan perjalanan yang bisa kita jalani bersama. Hatiku mencelos. Sela, jangan bilang begitu. Aku akan selalu di sini, apapun yang terjadi. Namun ia menepis tanganku pelan. Aku harus memilih antara bebas dari dunia ini atau tetap bersamamu selamanya. Aku terpaku. Pilihan apa yang harus aku buat? Mengorbankan kebahagiaan kami demi kebebasannya, atau mempertahankan cinta kami tapi mengurungnya di dunia penuh kesedihan? Kabut di sekitar kami mulai berputar, membentuk lingkaran cahaya yang menyilaukan. Ini adalah pilihan terakhirmu, Ra. Suara yang lembut tapi tegas terdengar dari dalam kabut. Jika kau membiarkan Sela pergi, dia akan bebas tapi kau harus melanjutkan hidup tanpa dia. Jika kau memilih untuk bersamanya, kalian berdua akan tetap terperangkap di sini. Air mataku mengalir tanpa kuasaku bendung. Aku mengingat semua tawa, semua janji, dan semua mimpi yang kami rajut bersama. Apapun yang terjadi, aku mencintaimu, Sela, kataku lirih. Ia tersenyum lembut, menatapku dengan mata yang penuh haru. Aku menutup mata, memutuskan untuk melepas genggaman demi kebebasan Sela, meski itu berarti aku harus berjalan sendiri. Saat aku membuka mata, kabut seolah berbalik arah dan cahaya lembut menerangi wajahnya. Sela menatapku dengan senyum yang penuh rasa terima kasih dan air mata yang mengalir perlahan di pipinya. Ra, kau telah memilih yang paling berat, katanya dengan suara bergetar. Aku bebas, karena cintamu. Tiba-tiba, dunia di sekitar kami berubah. Kabut mulai menghilang, daun-daun teh tampak lebih hijau, dan udara terasa hangat kembali. Namun, meskipun Sela mulai memudar, aku merasakan kehadirannya tetap mengisi hati dan pikiranku. Aku berdiri di tengah kebun teh yang tenang, mengenang semua yang telah kami lalui. Rasa kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta yang kami miliki telah mengalahkan ketakutan dan kesepian. Kuputuskan untuk menghargai setiap detik yang pernah kami miliki dan membawa semangat Sela dalam hidupku. Perjalanan kami di kebun teh ini memang berakhir, tapi kisah cinta dan keberanian kami akan selalu hidup di dalam kabut yang pernah menyelimuti. Hari-hari berlalu, dan aku kembali ke kebun teh sendirian. Namun, setiap langkahku terasa berbeda. Ada jejak-jejak halus yang hanya aku yang bisa rasakan. Kehadiran Sela, seperti angin lembut yang mengusap wajahku. Di sana,
Aku menemukan sehelai daun teh yang berbeda dari yang lain, berkilau seolah menyimpan cerita kami. Kupetik daun itu dengan hati-hati, dan dalam dadaku terasa hangat, seolah-olah berkata, "Aku selalu bersamamu, meski tak terlihat." Kebun teh yang dulu penuh misteri kini menjadi tempat penuh kenangan dan kekuatan. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi kebebasan dan percaya pada kekuatan hati. Setiap malam, aku masih mendengar bisikan lembutnya, menguatkan aku untuk terus melangkah, menghadapi dunia dengan berani. Dan aku tahu, suatu saat nanti, kita akan bertemu lagi, di tempat di mana kabut dan cinta bersatu. Kini, saat aku berdiri di tengah kebun teh yang tenang, aku menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang aku dan Sela, tapi tentang bagaimana kita belajar menerima, melepas, dan terus melangkah meski hati terluka. Kabut Pangalengan mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak harus memiliki, tapi mampu memberi ruang untuk kebebasan dan keikhlasan. Aku tidak pernah menyangka bahwa sebuah kisah cinta di tengah kebun teh yang penuh misteri bisa mengubah cara pandangku tentang kehidupan. Kini aku berjalan dengan langkah yang lebih ringan, membawa kenangan dan kekuatan yang Sela titipkan dalam setiap hembusan angin. Dan meskipun kami terpisah oleh dunia yang tak kasat mata, cinta kami tetap hidup dalam diam, dalam setiap bisikan kabut yang menyelimuti Pangalengan. Ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru, perjalanan yang akan terus kutempuh dengan hati yang penuh harapan.